Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Damai di hati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Seluruh umat Tuhan di belahan dunia ini sedang merayakan momen spesial bagi kita sebagai orang percaya. Bahkan kabar sukacita ini adalah kabar terbaik bagi seisi dunia, ya, yaitu Sang Juru Selamat hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, hanya bedanya Yesus Kristus tidak pernah berdosa. Harus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kalau kita renungkan sepanjang 1 tahun ini, atau sesuai dengan usia kita, yang mulai mungkin dari dalam perut itu sudah Kristen, tapi setiap kali momen Natal kita merenungkan kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Lalu di awal tahun kita mulai membangun komitmen, tetapi kemudian perjalanan 1 tahun itu ada saja yang membuat kita kadang sikap kita memberontak, lupa, tidak peduli tentang apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan itulah keburukan dan itulah manusia, dan kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Karena hanya dengan kekuatan kita tidak mungkin manusia itu diselamatkan, atau tidak bisa manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali semuanya ada di dalam rencana Tuhan melalui karya keselamatan di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita renungkan dengan baik bahwa dalam Alkitab mencatat momen kelahiran Yesus Kristus banyak yang disoroti. Namun saya melihat kabar sukacita ini selain Maria dan Yusuf, ada juga Herodes yang mendengar. Orang Majus tahu, gembala-gembala juga tahu. Tapi coba perhatikan antara orang Majus, Herodes, dan gembala-gembala. Sikap yang ditunjukkan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat itu berbeda. Orang Majus melihat ada sang raja lahir, mereka dengan sukacita membawa harta benda mereka yang terbaik untuk dipersembahkan. Gembala-gembala mendengar kabar sukacita, mereka meninggalkan ya hal yang paling berharga, yang sifatnya ekonomi, ya, yang sifatnya kerja, yang sifatnya itu adalah kebutuhan mereka dan itu adalah kehidupan mereka. Tapi kasih tinggal itu, lalu dengan sukacita mereka pergi untuk membuktikan apa yang mereka sudah dengar, apa yang sudah malaikat sampaikan kepada mereka. Berbeda dengan Herodes, Bapak Ibu. Ketika dia mendengar raja yang baru lahir, ya, merasa terusik, merasa terganggu, tidak mau menerima kenyataan, kehidupannya terganggu dengan itu. Lalu mulai munculkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Bapak Ibu, akhir zaman ini kita melihat fenomena anak-anak kita, generasi kita, orang tua yang notabene adalah secara KTP Kristen, tetapi cara menyambut kelahiran Sang Juru Selamat juga pun kurang lebih sama seperti Herodes yang menyambut kelahiran Yesus Kristus. Yang harus direnungkan baik justru, atau malam yang kudus itu direnungkan dengan baik, justru tidak direnungkan dengan baik. Mereka bikin malam kudus sendiri, duduk melingkar, sampai-sampai lupa apa yang harus dilakukan di momen Natal ini. Bapak Ibu,
yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi tema Natal Nasional untuk menjadi renungan kita di pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Kalau tema nasionalnya itu ada di ayat 15, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan Alkitabnya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah, sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 merupakan bagian yang sangat penting bukan hanya kepada gembala-gembala, tetapi juga merupakan bagian yang penting untuk seluruh umat manusia. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, atau sebelum masa Yohanes, itu ada 300 tahun di mana manusia tidak sama sekali mendengar tentang firman, atau Allah tidak pernah bersabda kepada umatnya selama itu, karena kejahatan, dosa, dan seterusnya, yang mengakibatkan Tuhan tidak pernah lagi berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para imam, untuk apa yang harus dilakukan oleh bangsa itu, oleh umat Tuhan. Tetapi kemurahan Tuhan, harus ada tindakan, dan setelah Yohanes muncul dan menyampaikan firman Tuhan lagi, maka mulai satu-satu terbuka sampai pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesempatan yang berharga yaitu malaikat muncul kepada gembala-gembala. Saya merenungkan dengan baik. Seharusnya Tuhan juga memerintahkan malaikat bisa saja muncul
kepada para pejabat untuk kasih tahu mereka, atau paling tidak jangan kepada gembala-gembala, ke orang-orang yang punya power untuk menggerakkan massa, punya power untuk bisa mengajak masyarakat untuk melihat kenyataan ini. Tetapi kita renungkan baik, itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya tanya, Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Hotel Vega? Yesus lahir di kandang. Lahir di kandang, taruh di dalam palungan. Palungan itu tempat makannya hewan itu. Tempat minum, tempat makan, jadi satu. Yang tadi saya katakan, selama 300 tahun karakter hidup manusia itu belum sepenuhnya, belum 25% berubah, hanya karena perkataan Yohanes di padang gurun, hanya karena perkataan Yohanes yang akhirnya semua orang atau umat Tuhan mulai satu-satu kembali untuk menerima Tuhan Yesus. Belum 100%, masih 25%. Saya tanya, kalau berita itu sampai kepada orang-orang yang notabene-nya keras kepala, kepala batu, tidak mau dengar-dengaran, apalagi juga hamba-hamba Tuhan saat itu yang sudah terkontaminasi, jadikan gereja sebagai tempat untuk berdagang dan seterusnya. Kalau barang ini datang kepada mereka, kira-kira mereka bisa buktikan tidak? Datang di kandang itu, yang bau tai, yang bau segala macam itu ada di situ. Datang tidak? Sangat sulit, saudara. Tetapi firman ini datang kepada gembala-gembala, yang artinya mereka sudah terbiasa dengan kondisi kandang, sudah terbiasa dengan kotoran hewan, yang sudah terbiasa dengan segala macam hal yang berkaitan dengan hewan-hewan, kotor, jijik dan seterusnya, yang ingin memperlihatkan kepada kita kurang lebih kondisi manusia itu sama ya. Di hadapan Tuhan kurang lebih manusia itu sama seperti itu tuh. Kandang domba yang penuh dengan segala macam kotoran ada di situ. Bau jijik dosa manusia seperti itu. Awal kelahiran Tuhan Yesus sudah harus ada di kandang domba. Lalu berikut Ayat 11 berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat-malaikat sampaikan hal ini kepada mereka, untuk mereka melihat dengan baik bahwa ada juru selamat, yaitu Kristus Tuhan yang lahir bukan hanya untuk bagi pembesar-pembesar yang sudah sering dengar, bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan yang sering pintar untuk mengajar tapi tidak pandai untuk melakukan, tapi juru selamat itu datang juga kepada orang yang terpinggirkan, gembala-gembala. Bapak Ibu, kondisi gembala-gembala kalau sekarang ini kita tahu, gembala-gembala yang sekarang gembala domba, kambing, sapi begitu. Taunya kan mereka, kalau yang saudara-saudara kita yang Jawa, saya taunya mereka itu pergi arit rumput, ya, datang kasih makan, mereka punya ternak di rumah, kandang yang sudah ada di dekat rumah atau belakang rumah begitu, selesai istirahat dan sudah tanggung jawabnya selesai untuk mengurus ternak satu hari itu. Nah, kalau zaman dulu beda. Yang pernah saya sampaikan, buat kandang saja itu dari batu yang disusun kurang lebih tingginya jendela itu. Lalu tidak ada pintu yang memadai, maka gembala-gembala ini mereka banyak orang tidur depan pintu itu gantian sepanjang malam itu. Maka tidak heran ini malam kenapa ada gembala-gembala di padang gurun begitu, padang rumput. Malaikat menjumpai mereka di sana, ya karena memang itu kondisi yang mereka harus lakukan setiap hari sebagai gembala-gembala kambing domba itu, ya seperti itu kondisinya mereka. Jaga kawanan ternak sepanjang malam supaya tidak dicuri, dimakan hewan buas, jangan hewan ini keluar sembarangan begitu. Dan mereka jaga gantian. Dan berita sukacita ini datang kepada mereka, orang-orang yang penuh tanggung jawab, bekerja dengan luar biasa.
Ya. Apakah ada ketakutan? Ya, takut ada. Karena sudah lama tidak pernah mendengar atau firman Tuhan ini muncul, lalu tiba-tiba malaikat sampaikan kepada mereka, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau hanya bilang hari ini telah lahir bagimu seorang anak sebagai juru selamat, lahir di kota Daud, itu mereka mungkin masih seorang anak. Tetapi firman Tuhan bilang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam bahasa Alkitab, bahasa aslinya, Kristus itu artinya yang diurapi, yang dikuduskan, yang dikhususkan. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Lalu ayat yang ke-13, ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita di ayat 15, ayat demi ayat yang muncul pada Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 ini begitu penting penekanannya bagi kita, bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus menjadi berita sukacita bagi seluruh dunia. Tetapi siapa yang mau datang atau sudah datang, mampukah dia bertahan atau dia memberontak? Maka ayat yang tadi kita bacakan di ayat yang ke-14 itu dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu penting, ya, itu sudah pasti. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita hari-hari ini mau untuk mencari bahasa yang saya pakai, cari muka kepada Tuhan supaya kita ini berkenan kepada Tuhan dengan sikap hidup kita atau tidak? Atau hari-hari ini kita pakai hidup kita tidak karu-karuan sepanjang 1 tahun ini, nanti sudah dekat Natal, Paskah, tahun baru cari muka dengan Tuhan? Jangan, saudara. Renungkan dengan baik bahwa Tuhan lahir itu untuk melihat sukacita ini datang kepada seluruh umat manusia, tetapi tidak semua mau menyambut itu. Herodes tidak menyambut itu, meskipun dia ada dalam cakupan di dalam yang rencana Tuhan, tapi dia tidak mau menyambut itu. Ya, maka firman Tuhan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua adalah manusia atau orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pertahankan itu dengan sungguh-sungguh. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus memberikan keselamatan bagi kita sebagai orang percaya. Kita masuk dalam perenungan kita di ayat yang ke-15. Ayat 15 bilang begini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini gembala-gembala ketika mendengar apa yang sudah disampaikan oleh para malaikat, ya, mereka mulai membangun komitmen. Yang pertama yang kita harus ingat adalah tindakan iman dari gembala-gembala. Tadi saya katakan di awal, mereka punya kandang domba itu, ya, satu kelompok itu tersendiri, lalu tidak ada pagar yang memadai, tidak ada pintu yang memadai, hanya mereka yang menjaga kawanan ternak mereka. Lalu kalau tradisi di sana itu beda dengan kita. Kawanan domba-domba mereka itu atau domba-domba itu secara ekonomi sangat membantu mereka. Mau dia punya bulu dombanya itu mereka bisa jual, itu juga secara ekonomis membantu mereka. Maupun hasil dagingnya itu juga pun secara ekonomis membantu mereka. Nah, kabar sukacita datang itu kepada mereka
Waktu mereka mengajak satu dengan yang lain setelah mereka kasih tinggal mereka lalu ajak, ayo kita pergi ke Bethlehem. Pertanyaannya itu, siapa yang mau jaga itu? Ini berita sukacita kepada mereka. Pertanyaannya, secara ekonomi mereka rugi atau tidak? Rugi tidak? Rugi. Kita ini berani tidak untuk berkorban finansial kita untuk pelayanan? Atau kita masih suka hitung-hitungan? Ya, mau kasih keluar 10.000, 100.000 saya kita pikir. Ya. Kita bercermin pada sikap hidup gembala-gembala. Secara ekonomi itu hitung-hitungan mereka akan rugi, sudah pasti. Bagaimana kalau mereka waktu pergi, ya, mengajak seorang dengan yang lain, ya, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Lalu ketika mereka pergi ke Bethlehem, kandang tidak jaga, bisa saja kembali dari 100 ekor mungkin tinggal 20 ekor. Dari 100 ekor bisa saja tinggal 75. Bisa saja tinggal 99, tapi tetap rugi. Ya. Maka yang harus kita renungkan itu adalah tindakan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita bukan satu sukacita semata, tetapi mengajarkan kita untuk tetap percaya ada tindakan iman dalam hidup kita, bahwa juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus lahir untuk menyelamatkan hidup kita. Mau persoalan sepanjang tahun ini kita sudah renungkan dengan baik. Sepanjang 1 tahun ini jatuh bangun juga pun kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan lahir di dalam dunia ini tidak hanya memberikan keselamatan, tetapi Dia menyertai umatnya. Mau awal-awal perjalanan iman kita, awal-awal itu rugi, itu setengah mati, itu hancur-hancuran berbagai pergumulan, itu tidak jadi soal Bapak Ibu. Yang pasti adalah bahwa kita berkomitmen untuk terus tetap percaya seperti gembala-gembala. Amin. Yang kedua adalah kita renungkan di ayat 15 bagian B itu berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang kedua, saya renungkan di sini untuk kita bersama-sama merenungkan adalah sikap gembala-gembala ini sangat berbeda dengan apa yang ditunjukkan Herodes ketika Herodes dengar kabar itu dari orang Majus. Kalau Bapak Ibu menyelidiki di kitab Matius, ya, itu akan menemukan perbedaan yang besar. Bahwa Herodes punya sikap itu berbeda 180 derajat dengan apa yang ditunjukkan oleh gembala-gembala. Licik sikap hidupnya, tetapi gembala-gembala dengan tulus, dengan luar biasa. Hari ini tantangan bagi kita sebagai orang percaya, melayani Tuhan dengan tulus itu penting, mengiring Tuhan dengan sukacita itu penting. Meskipun pulang itu ada air mata, meskipun pulang kita berbagai pergumulan tetap masih ada sampai hari ini. Tetapi mengiring Tuhan dengan ketulusan, dengan percaya, dengan iman, itu harus terus ada bagi kita, harus ada pada kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para gembala-gembala berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem, ya, untuk melihat apa yang sudah disampaikan Tuhan kepada kita. Ayat 18 membuktikan, ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat yang ke-16, lalu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, kondisi, ya, perjalanan iman kadangkala jangan suka tertipu hanya karena kondisi keadaan atau apa yang kita lihat. Jangan, saudara.
Saya sungguh yakin akan berbeda sikap, sama seperti Yudas yang mengkhianati Yesus, akan juga sangat berbeda meskipun malaikat yang berbicara kepada para pejabat. Lalu sampai di sana, lihat, ini sang juru selamat kau lahir di kandang, dibungkus dengan lampin. Bisa berbeda, saudara. Tetapi Tuhan menyampaikan itu kepada gembala-gembala, dan mereka melihat kenyataannya seperti yang disampaikan kepada mereka, dan sukacita itu besar bagi mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan memberikan penglihatan, memberikan satu pandangan hidup tentang bagaimana, atau pewahyuan kepada mereka tentang bagaimana sang juru selamat itu lahir ada di dalam kandang, dan mereka datang untuk membuktikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mereka melihat Yesus lahir yang ada di dalam kandang, terbungkus dengan lampin, lalu ada di dalam palungan itu mulai mereka protes? Tidak, saudara. Itulah ketulusan dari gembala yang sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Bapak Ibu, tantangan zaman selalu ada, tetapi kelahiran Tuhan Yesus Kristus memberikan keteguhan bagi kita. Contohilah apa yang sedang gembala-gembala lakukan. Firman Tuhan sama, dan Tuhan itu tetap sama dalam kehidupan kita sepanjang zaman. Tapi kadangkala yang membedakan adalah sikap hidup kita, pengiringan kita, percaya kita, pengharapan kita di dalam Dia. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan katakan ayat yang ke-11 dan ayat 15 bilang begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di kota Daud. Ayat 15. Bagian B. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, arti kata Bethlehem itu apa? Rumah roti. Rumah roti. Firman Tuhan berkata, akulah pintu keselamatan, akulah roti kehidupan. Kalau bahasa aslinya, aku diterjemahkan aku dan hanya aku pintu keselamatan, aku dan hanya aku roti kehidupan. Jadi ketika Yesus lahir di kota Bethlehem, itu sudah menjadi satu nubuatan, kota roti, kota kehidupan. Dan satu-satunya dalam firman Tuhan yang mencatat, Yesus berkata, aku dan hanya aku untuk mencapai keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini setiap agama-agama yang ada di dunia, semua membicarakan keselamatan. Membicarakan keselamatan, tetapi tidak pernah setiap nabi mereka, setiap Tuhan mereka berkata, akulah jalan keselamatan, akulah roti kehidupan. Tidak ada. Hanya Yesus sendiri yang berkata, hanya aku dan hanya aku. Melalui Yesus Kristus, dalam kelahirannya, kita boleh melihat bahwa gembala-gembala ini datang untuk membuktikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kota Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau merenungkan dengan baik, apa makna kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Gembala-gembala menunjukkan ini untuk kita renungkan. Ada tindakan iman, ada ketulusan dalam pelayanan, tetapi juga mereka mau untuk ke tempat di mana itu keselamatan itu ada, bukan memikirkan tentang perekonomian mereka. Kenapa mereka lakukan itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus berbicara tentang kasih yang tulus, tentang kasih yang besar. Hari ini berita sukacita itu datang kepada kita untuk kita renungkan dengan baik. Hidup kita seharusnya tidak ada dalam posisi ini kalau Yesus tidak lahir. Hidup kita tidak layak kalau Yesus tidak lahir. Tetapi kelahiran Yesus Kristus membuka segala tabir, membuka segala hal yang tidak mungkin dalam kehidupan manusia, terlebih kita sebagai orang percaya. Membawa keselamatan dalam hidup kita, melayakkan kita, menguduskan kita, mengkhususkan kita, memisahkan kita dari dunia yang berdosa ini.
Selama ratusan tahun manusia tidak pernah mendengar tentang keselamatan. Selama ratusan tahun firman Tuhan tidak pernah datang. Tetapi kelahiran Yesus Kristus memisahkan semua itu, terutama bagi orang percaya. Kita yang ada di tempat ini bersukacitalah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Kristus dalam kelahirannya, dan hari ini kita percaya akan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan kita juga pun dikuduskan, dikhususkan untuk karya keselamatan itu sendiri. Hari ini kita semua mendengar kabar sukacita ini, pulang dan renungkan baik firman Tuhan ini, untuk kita terus berpengharapan di dalam Dia, untuk terus percaya dalam Dia. Tahun-tahun yang berikut juga Tuhan tetap membuka kesempatan untuk kita tetap hidup, membuka kesempatan untuk kita berkarya, membuka kesempatan untuk kita tetap bekerja. Lihat keluarga satu dengan yang lain, bangunlah kehidupan yang harmonis di dalam Dia, karena itu yang Dia inginkan. Semakin zaman bertambah, semakin tahun bertambah, tantangan itu selalu ada, perpecahan itu selalu ada bagi orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, masalah sebesar apapun tetap tidak akan ada perpecahan, tapi ada kesatuan untuk bersama-sama. Seperti gembala, mau rugi secara ekonomi itu biasa terhadap keluarga, mau rugi secara ekonomi untuk sesama itu biasa. Tetapi yang kalau bikin rugi adalah kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan iman kita. Jangan karena pekerjaan kita melupakan Tuhan, jangan karena pekerjaan kita meninggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.